Dan ini habis ini kita minta Mas Bagus untuk cerita panjang soal konsep beliau yang beliau sebut dengan wallet garden. Nanti, biar teman-teman juga pada cerdas Mas. Teman-teman coba perhatikan, ada enggak ide yang secerdas menggabungkan antara kenduri dan cinta? Kalau kita ngomong kenduri itu adalah sebuah imajinasi kolektif, sebuah praktek budaya yang itu bareng-bareng, kebersamaan. Dan itu digabungkan dengan hal yang sangat personal, sangat inti dari kehidupan, cinta. Mas Bagus, kebetulan namanya juga Bagus Mulyadi. Bagus itu kendurinya, Mulya itu cintanya Mas. Baru ketemu kan malam ini? Beliau punya konsep, punya teori yang kalau teman-teman baca di salah satu tulisan beliau yang diberi judul dengan wallet garden ya Mas ya. Wallet. Bukan dompet ya, ini dompet. Wallet itu dinding, sebuah taman yang ditembokin. Beliau mengimajinasikan Indonesia itu sebuah perpaduan antara liberalisme dan nasionalisme. Kanan dan kiri, atas bawah. Semua yang ekstrim, yang berkutub, ujung dan ujung di Indonesia itu adalah tengah-tengah. Tapi kita teman-teman KC dan pegiat, 25 tahun tidak pernah mengkonsepkan itu. Kita mempraktekannya. Di sini ada dokter, Mas, ada profesor, ada tukang ojek, ada tukang nasi uduk. Mayoritas pengangguran, iya kami akui. Tapi semua cerdas, Mas. 25 tahun mereka sudah belajar bagaimana menyeimbangkan itu semua. Tidak dengan konsep-konsep yang muluk-muluk, tapi dengan praktek hidupnya masing-masing. Dan mereka sangat tahu teori Quran tentang Rahman dan Rahim. Yang nanti ada Mas Abdur bisa elaborasi lebih banyak. Rahman itu kasih sayang, Rahim itu juga kasih sayang. Bedanya sederhana kalau di Ma'iyah Mas. Rahman itu mangap, meluas. Nah kalau Rahim itu mendalam. Nah itu kayak liberalisme dan nasionalisme itu tadi. Nah tengah-tengahnya itulah kenduri cinta. Ada banyak konsep yang kita tawarkan, tapi kita coba sederhanakan dengan kondisi yang sangat plural di sini. Sehingga teman-teman setiap bulan pasti kangen datang kembali untuk mendapatkan kebersamaan itu yang ujungnya nanti adalah keseimbangan. Dan lebih sublim, lebih ujung lagi adalah bagaimana kita meneladani Rasulullah untuk makarimal akhlak. Mas Bagus kita minta untuk coba jelaskan kepada kami apa yang Mas Bagus imajinasikan tentang keseimbangan, tentang kebersamaan, yang itu adalah ciri khas bangsa kita, yang kita teman-teman mayoritas ini tidak kita pelajari di kampus, tapi di jalan-jalan, di tempat nongkrong, di tempat ngumpul tukang ojek segala macam, yang sebenarnya cerdas, tapi tidak punya kesempatan untuk mengekspresikannya. Dan malam ini kita bersama-sama untuk belajar kembali. Berterima kasih kepada Mbah Nun, kepada Mas Abrang, teman-teman pegiat kenduri cinta yang sudah istiqomah 25 tahun. Yang nanti Mas Bagus bisa memotret, ini posisinya di mana di wallet garden itu? Apakah di luar negeri juga ada? Apakah Indonesia butuh kelompok macam ini? Atau justru kelompok macam ini yang perlu diperbanyak? Untuk Mbah Nun, untuk pegiat kenduri cinta, untuk kita semua. Wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Silakan Mas Bagus biar Mas Hensa dan Mas Abdur punya bahan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari mana nih dengan pembukaan yang emosional seperti itu kan? Saya sih nggak terlalu beruntung seperti rekan-rekan di sini yang pernah hadir bersama dengan Cak Nun secara fisik. Saya hadir di sini mungkin 4 kali atau 5 kali saya lupa. Tapi nggak pernah melihat langsung. Dan tiba-tiba ulang tahun yang ke-25 Mas. 25 tahun yang lalu tuh kayak apa ya? Saya bayangkan.
Ada beberapa monumen sekitaran 25 tahun yang lalu yang membentuk saya secara pribadi. Sedikit lebih jauh itu 1998. Saya masih SMP waktu itu. Saya lagi sekolah di daerah Rawamangun gitu. Kemudian ada gaduh di luar, orang pada teriak-teriak. Gitu. Lalu bapak saya gedor-gedor gerbang sekolah. Saya diboncengin naik motor, dibungkus mukanya pakai helm. Supaya nggak kelihatan ini. Koko kace ya. Saya menghabiskan kira-kira 2-3 hari seingat saya di situ ngumpet di daerah Jakarta Pusat. Bapak saya di situ mulai melihat pajangan pedang samurai yang nggak tajam-tajam amat sebenarnya. Karena pilihannya pada waktu itu adalah jadi pemain pedang yang lebih jago dari yang datang ke rumah gitu. Atau menyerah sama sekali. Itu saat yang sangat membentuk saya secara pribadi. Pada waktu itu Bagus yang masih rada kecil itu bertanya, Indonesia itu definisinya apa? Apakah lahir di Indonesia? Apakah berbahasakan Indonesia? Lah kan saya juga. Saya nggak bisa berbahasa apapun kecuali Indonesia. Kemudian saya kuliah di Bandung, dapat kesempatan untuk kuliah di Taiwan, kerja di Prancis, kerja di London, kerja di Nottingham. Saya mulai mencari definisi Indonesia itu apa. Kemudian nasib membawa saya ke Kenduri Cinta. Dan berapa bulan berganti jadi setahun hampir. Saya hadir di sini, saya lihat muka-muka ini yang memang betul kata Mas Abrang tadi ini lagi belajar evolusi itu. Tadi Mas Abrang bilang, saya hampir berpikir ya, wah saya dikorbankan bapak saya untuk kemudian mati di kayu salib menebus dosa manusia. Saya merasa, wah kira-kira Mas Abrang udah ini. Akhirnya saya dapati bahwa Indonesia itu ternyata bukan definisi. Indonesia itu tujuan. Indonesia itu arti hadir. Indonesia itu adalah sesuatu yang dijelmakan, bukan didefinisikan. Saya melihat seorang Indonesia itu yang menangis kalau saudaranya menangis, kalau bangsanya dapat masalah. Saya melihat Indonesia itu orang yang ketika mendengar tentang kebodohan yang dinormalisasi, insting pertamanya itu mengambil tanggung jawab. Bukan melakukan aktivisme yang membalut narsisisme. Dan saya dapati semuanya itu di Kenduri Cinta. And so I thought, this is Indonesia. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa diterima di sini. Terakhir di sini di formal diangkat jadi Koko Kace, Mas. Lalu ke depan kita bagaimana? Tadi disebut tentang walled garden. Itu sebenarnya sebuah karikatur yang saya coba berikan untuk mengkarakterisasi Indonesia. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memprediksi masa depan. Ada orang yang berbicara bahkan dengan lantang, ngapain sih punya teori, ngapain sih punya model, ngapain sih mikirin ini, mikirin itu. Tujuannya simple, memprediksi masa depan. Itu satu-satunya tujuan teori. Tanpa ada teori, tidak mungkin kita memprediksi masa depan. Dan ini adalah ruang di mana teori itu diuji. Teori yang saya mau coba uji lewat program Chronicles, lewat berdiskusi dengan teman-teman adalah teori yang menjadi diagnosa bagi penyakit-penyakit Indonesia. Tadi saya sebut kebodohan yang mulai dinormalisasi, inkompetensi yang mulai diperlihatkan tanpa rasa malu.
budaya ekstraksi sumber daya alam yang menderitakan orang pada jangka panjang. Lemahnya institusi kita, mudahnya kita kehilangan identitas, latahnya kita dalam berkebijakan, itu sebenarnya penyakit utamanya apa? Lalu saya berpikir, penyakit utamanya adalah sindrom kolonialisme. Ada 4 sindromnya yang saya mau bagikan malam hari ini. Yang pertama adalah ketergantungan cara pandang. Bahasa kerennya itu epistemic reliance. Itu salah satu yang kita menderita. Salah satu bentuk konkretnya adalah pandangan bahwa keahlian, kompetensi, ekspertis itu dibeli, bukan ditumbuhkan. Itu artinya kita bergantung secara cara pandang. Dibeli dari mana? Dibeli dari luar negeri. Itu. Kita melihat itu enggak? Oh iya, kita melihat itu. Kita melihat segala sesuatunya itu dibeli. Keahlian itu dibeli. Gitu. Kita melihat fetisisme akan jargon-jargon teknokratis. AI contohnya, itu hal yang sangat mendefinisikan dunia masa kini. Semua orang kalang kabut, takut ketinggalan belajar AI. Nah, kita lihat negara-negara yang maju, entah maju karena hatinya baik atau karena kolonial juga nggak masalah gitu ya. Kita lihat Inggris misalnya. Apakah Inggris kemudian tergopoh-gopoh memasukkan AI dalam kurikulum anak SD? Jawabannya tidak. Karena dia punya identitas. Identitasnya itu tidak lantas membuatnya latah berkebijakan. Di Inggris ada yang disebut liberal arts. Liberal arts itu bukan pelajaran menggambar. Arts itu dalam artian martial arts, artinya skill. Liberal itu bukan, wah orang liberal berarti kapitalis, bukan. Liberal artinya orang yang bebas. Liberal arts artinya orang yang belajar bukan karena dia mau dapat kerja. Liberal arts artinya orang yang mau belajar karena murni dia ingin mengembangkan pikirannya menjadi orang yang bebas. Apa yang dipelajari dalam liberal arts? Matematik, fisika, kimia? Bukan. Yang pertamanya trivium, 3 subjek. Grammar, logic, retorik. Bahasa dulu yang pertama kali diajarin ke anak-anak. Logik, cara berpikir, baru retorik, berbicara. Kenapa? Karena mereka tahu kalau anak saya tidak bisa berpikir, menguasai bahasa dan berbicara, saya kasih AI, berantakan dia. Dia nggak tahu lagi bedanya. Mana yang masuk akal, mana yang enggak. AI penting, tapi identitasnya memaksa dia untuk mengutamakan pikiran dulu. Latah berkebijakan, meromantisasi terminologi teknokratik. Itu adalah salah satu ciri-ciri ketergantungan cara pikiran dari luar. Yang kedua adalah memarginalkan pengetahuan lokal. Itu caranya orang tahu dia bergantung sama pikiran luar. Yaitu dengan menganggap remeh pikiran leluhurnya. Imajinasi oleh pusat akan daerah itu berbeda dengan imaji daerah akan dirinya sendiri. Di mata pusat, Bali itu tempat wisata. Di mata orang Bali, sebelum dipenuhi orang Australia tentu, Bali itu tempat orang belajar irigasi. Bali itu ada subak. Bali itu mahir caranya mengairi tempel-tempel dia. Dan dia adalah mercusuar pertanian sebenarnya, agrikultur.
Di dalam imajinasi pusat, Yogyakarta itu museum. Gunung Merapi, eksotik. Gitu ya. Yogyakarta itu satu-satunya kultur yang para naturalis temukan pada abad ke awal 20 sebagai yang bisa hidup dengan ketidakpastian. Nggak banyak orang yang bisa hidup sekitaran Gunung Merapi dan tahu kapan meletus. Kadang-kadang gagal. Tapi secara garis besar dia paling tahu kapan meletus. Orang pertama kali belajar vulkanologi, belajar stratigrafi, belajar earth crust, itu di Yogyakarta. Nah itu yang disebut epistemic reliance. Sindrom yang kedua adalah colonial mimicry. Sistem administrasi kita itu tidak lantas tidak meniru pola logistik kolonial. Saya ulangi. Ketika penjajah kita pulang, 350 tahun dia di sini, atau mungkin 175 tahun, saya nggak tahu karena sejarahnya belum selesai ditulis. Belum resmi jadi ya. Jadi ketika mereka datang ke Nusantara, mereka menempatkan logistik kolonial. Karena intinya adalah menyerap sumber daya dari daerah untuk masuk ke pusat. Dia juga menerapkan sistem hierarki yang terpusat. Sistem administrasi kita selalu meniru paham kolonialisme itu. Maka segala sesuatu harus dari pusat. Itu permasalahannya. Di dalam dunia riset, segala hal jadi terpusat. Di dalam dunia riset, ilmu pengetahuan itu dibeli, bukan dikultivasi. Riset itu pengadaan barang. Riset itu procurement. Saya beli barang dengan uang sekian, hasilnya adalah sesuatu. Riset bukan procurement. Jadi rekan-rekan sejawat saya di Indonesia itu pada bingung. Karena dianggap beli barang, nanti diperiksa sama BPK, dia bingung. Teman-teman tahu nggak pertama kali orang luar negeri, orang dimanapun, dengar kata vitamin, itu di mana? Vitamin itu artinya vital amin. Amine. Vitamin itu ditemukan di lembaga Eichmann di Indonesia. Oleh Christian Eichmann bersama dengan kolega-koleganya di Indonesia. Ditemukan karena dia nggak sengaja menemukan bahwa kulit beras, gabah, itu punya efikasi untuk melawan beri-beri. Dapat Nobel Prize. Sekarang Eichmann di mana? Nggak ada, dilebur ke BRIN. Hilang legasinya. Kecerdasan institusionalnya tidak lagi ditemukan di mana-mana. Kehormatan kita sebagai daerah pernah dihasilkan penemuan yang bisa mendapat Nobel Prize, tidak lagi bisa ditemukan di mana-mana. Semua demi birokratisasi riset. Semua harus terstruktur dari pusat. Itu permasalahannya. Colonial mimicry. Sindrom ketiga itu adalah ekonomi ekstraktif. Kenapa? Karena kolonial datang ke Indonesia untuk mengekstraksi sesuatu. Pala dan cengkeh itu jadi timah dan nikel sekarang. Sama. Di daerah yang banyak sumber daya alamnya, daerah itu juga dikutuk dengan mundurnya ilmu pengetahuan di situ. Itu permasalahannya. Kalau di Papua mungkin nikelnya belum habis, tapi kalau di Bangka Belitung timahnya hampir habis. Yang terjadi adalah turun-temurunnya keluarga di situ tidak punya pekerjaan lain kecuali jadi penambang ilegal. Timahnya habis, anaknya bodoh, bapaknya giginya rusak. Tapi
Kalau waktu timahnya banyak, disensus pendapatnya, ditanya, mau terus nggak? Jawabannya pasti mau. Sayangnya demokrasi itu hanya sebagus sistem pendidikan yang mendukungnya. Lalu kita bertanya, kenapa ekstraktif? Dari mana diagnosanya? Kenapa mentalnya begitu terus? Karena itulah yang dilakukan oleh kolonial. Itu. Dan ketika dia pulang, kita nggak bisa lepas dari kungkungan pikiran seperti itu. Belandanya diganti oleh orang sendiri, diganti oleh elit. Itu permasalahannya. Secara teknis sekarang, kita harus lebih mengerti apa yang disebut hilirisasi. Gitu ya. Hilirisasi itu mesti punya kontribusi ilmu pengetahuan di situ. Kalau cuma butuh pengusaha untuk beli smelter, itu bukan hilirisasi. Itu subkontraktor namanya. Karena itu hanya mengganti ketergantungan yang satu dengan yang lain. Betul, menghilangkan ketergantungan akan pengolahan biji. Tapi ketergantungannya diganti dengan ketergantungan alat produksi sekarang. Untuk mengolah nikel butuh asam folat, betul? Salah. Asam sulfat. Asam sulfatnya beli dari Cina. Barang-barangnya beli dari Cina. Jadi itu mengganti satu ketergantungan dengan ketergantungan yang lain. Yang kita butuhkan adalah industri hulu, bukan hilir. Etilen, hidrogen, itu impor semua. Barang-barang chemical yang mendasar, yang bikin lipstick, yang bikin kopi, bikin plastik, bikin apapun itu. Kita nggak punya. Trade kita dengan luar negeri terkait barang-barang kimia dasar itu defisit 11 billion US dollar. Yang kedua adalah elektronik. Kita nggak punya silikon yang menghasilkan silikon, kita nggak punya yang menghasilkan sirkuit, wafer. Tanpa itu, kita harus import untuk bikin apapun. Yang kita butuhkan adalah industri hulu. Atau setidaknya hilirisasi yang benar. Tapi kita kekurangan industri hulu. Nah ini diagnosanya satu, mental ekstraktif. Dan fetisisme akan jargon-jargon teknokratik, smart city, green, sustainability, AI. Di dalam negara-negara kolonial, power, competence itu performatif sifatnya, bukan institusional. Ditampilkan secara megah. Disederhanakan dengan jargon-jargon populis. Tapi secara institusional tidak ada kepakaran. Itu permasalahannya. Kenapa? Karena dia tidak punya identitas. Yang keempat, sindromnya adalah tidak punya identitas. Bingung identitasnya apa. Kalau kita mau tahu, orang punya identitas atau tidak, sama kayak orang mau tahu mobil ini depan saya jalan itu tahu dia mau kemana atau enggak. Caranya adalah melihat betapa gampang atau susahnya dia belok. Kalau ada kucing dia belok, ada tukang bakso dia belok, berarti dia nggak tahu mau kemana. Itu poinnya. Nah kita melihat Indonesia itu seperti itu, krisis identitas. Sekarang saya mau tanya, Indonesia falsafahnya adalah Pancasila. Sekarang saya mau tanya, seorang yang super Pancasilais itu menganggap pendidikan itu hak berkewarganegaraan atau komoditas ekonomi? Anyone? Hak. Bayar kok saya. Iya kan? Menurut seorang yang Pancasilais, doktrin perdagangan luar negeri kita itu free trade atau proteksionis?
Nggak tahu kan? Tergantung kata Babah Trump. Itu poinnya. Nah, Indonesia itu pernah menjadi mercusuar ilmu pengetahuan yang kita tinggalkan. Tadi kita bicara tentang kolonial mimicry, gitu ya. Kalau kita lihat falsafah Sunda kuno, naskah Sunda kuno, buat teman-teman yang penasaran, saya anjurkan untuk melihat disertasinya rekan saya di Perpusnas namanya Aditya Gunawan yang risetnya dilakukan dengan Profesor Arlo Griffith. Sanghyang Siksa Kandang Karsian. Itu adalah naskah kuno Sunda. Singkat cerita, orang Sunda kuno itu sudah tahu bahwa hukum tertulis itu kastanya paling bawah. Di atasnya berlapis-lapis ada konvensi publik. Baru di atasnya lagi ada wicara, argumentatif. Di Indonesia, hukum tertulis paling atas. Ucapanmu nggak ada yang peduli, baik di dalam sumpah maupun tidak, dibalik. Itu artinya kolonial mimicry. Segala hal yang mengatur perilaku kita berdagang, berkasih-kasihan, tidur pagi, makan atau tidak, itu diatur oleh institusi yang bukan lahir dari tanah kita. Dan itu kemudian mengubah perilaku kita menjadi skeptis akan ucapan orang. Tidak ada lagi ajining diri sokolati. Harga dirimu itu dari ucapanmu. Enggak ada lagi. Karena walaupun di dalam sumpah tidak bisa jadi bukti di pengadilan. Jadi ketika kita ditanya, kenapa kamu melakukan hal yang tidak beretika? Kenapa kamu begini? Ya buktikan aja di pengadilan. Segala hal dibuktikan di pengadilan. Orang adat di Yogyakarta, ketika dia melakukan sengketa tanah, dia tidak lagi mengikuti hukum adat. Dia langsung lapor polisi. Padahal leluhurnya tahu caranya menyelesaikan itu dengan lisan. Dari 713 atau 18, karena berkembang terus bahasa di Indonesia, hanya 13 atau lebih, kurang lebih, yang punya aksara tertulis loh. Termasuk Jawa. Sisanya lisan. Sisanya lisan. Sekarang kalau orang adat bersengketa tanah, karena tanahnya banyak sumber daya alamnya kan, datanglah Direktorat Kehutanan bersama tim mencari bukti apakah betul hutan adatnya itu benar punya dia. Dan dia punya bukti tertulis nggak? Nggak ada. Kalah nggak dia? Kalah. Termarginalkan nggak dia? Termarginalkan. Karena sistem hukumnya yang membentuk perilakunya bukan lahir dari tanah dia. Itu poinnya di situ. Nah, Indonesia ke depan balik ke walled garden. Itu saya lihat sebagai negara yang punya tujuan. Indonesia itu tujuan. Kalau kita mengerti siapa diri kita sebenarnya. Indonesia harusnya bisa membuat sistem hukumnya sendiri. Indonesia harusnya bisa membuat struktur yang mengadministrasinya. Yang mau diganti sekarang softwarenya apa hardwarenya. Yang saya lakukan di sekarang adalah mencoba mengganti softwarenya. Tapi saya tidak mau bergantung kepada institusi, ruang sidang, apalagi institusi kepemerintahan. Karena kita tidak dalam bisnis sedang menunggu Ratu Adil. Ratu Adilnya sudah ada di sini, di depan saya. Nah, kenduri cinta itu untuk menguji hipotesis itu. Sekian.